Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tegangan di balok. Oke, pada pokok bahasan kali ini itu ada mengenai balok komposit, metode penampang transformasi dan tertransformasi, yang balok simetris ganda dengan beban miring. Yang keempat ada tegangan geser di balok dengan penampang. Selanjutnya ada lentur elastoplastis dan lentur nonlinear. Pertama balok komposit. Di sini balok yang terdiri atas lebih dari balok komposit sendiri adalah balok yang terdiri dari lebih dari satu bahan. Nah, regangannya ditentukan dari aksioma dasar. Aksioma dasar sendiri itu adalah penampang harus tetap datar selama melentur. Selanjutnya ada regangan longitudinalnya atau epsilon x-nya itu bervariasi secara linear dari atas ke bawah balok. Nah, di sini bisa kita dapat epsilon x sama dengan minus y dibagi dengan rho sama dengan minus k dikali dengan y. K sendiri itu adalah faktor kelenturan. Oke, selanjutnya perhatikan gambar ini. Nah, di sini kita bisa lihat epsilon A itu regangan tekan itu ke atas dan epsilon B itu ke bawah dan epsilon C itu adalah regangan di permukaan kontak. Selanjutnya asumsi modulus elastisitas bahan 1 dan bahan 2 ini kan terdapat ada dua bahan gitu ya. Nah, di sini S1 dan E2. E2 itu lebih dari S1. Selanjutnya ada tegangan tekanan atas itu sigma A sama dengan E1 dikali dengan epsilon A, dan tegangan tarik di bawah sigma B sama dengan E2 dikali dengan epsilon B. Selanjutnya, dengan menggunakan hukum Hooke dan persamaan tegangan longitudinal, maka kita dapat nih sigma X1-nya sama dengan minus E1 dikali dari faktor kelenturan dikali D. Setelah itu sigma X2-nya sama dengan minus E2 dikali dengan faktor kelenturan dikali Y. Nah, ini kita bisa dapat momen lenturnya berapa, K-nya sama dengan seper rho sama dengan M momen dibagi dengan E1 kali I1, inersia 1 ditambah E2 dikali dengan inersia 2. Selanjutnya ini ada tegangan normalnya, bisa kita dapat juga dengan rumus berikut. Oke, selanjutnya ada metode penampang tertransformasi. Nah, penampang tertransformasi itu sendiri adalah suatu balok komposit, yaitu menjadi penampang ekivalen balok imajiner yang terdiri atas hanya satu bahan. Nah, di sini kita bisa lihat tegangan lentur balok tertransformasi di bahan 1, yaitu sigma X1 sama dengan minus momen Y dibagi dengan inersia T. Nah, di mana dengan momen inersia penampang, selanjutnya ada tegangan lentur balok tertransformasi di bahan 2, yaitu kita bisa lihat, tetapi di sini dikali dengan N. Nah, N sendiri itu adalah rasio modular, yaitu rasio modular ini caranya untuk mendapatkannya itu E2 dibagi dengan S1. Selanjutnya ada balok simetris ganda dengan beban miring. Nah, di sini kita bisa lihat tegangan lenturnya sigma X sama dengan momen Y dikali dengan Z dibagi dengan inersia Y dikurangi momen Z dikali Y dibagi dengan inersia Z. Selanjutnya kita dapat tentukan dengan menyamakan tegangan normalnya atau sigma X-nya itu dengan 0, maka kita dapat seperti ini. Lalu sudut B-nya, sudut beta-nya, itu antara sumbu netral dan sumbu Z ditentukan sebagai berikut. Jadi tan B, tan beta sama dengan Y per Z, sama dengan momen Y dikali dengan inersia Z dibagi dengan momen Z dikali inersia Y. Nah, itu ada tegangan geser di balok dengan penampang terbuka berdinding tipis. Nah, di sini rumus tegangan gesernya yaitu adalah tau sama dengan V dikali dengan Q dibagi dengan inersia dikali B. Nah, ini berikut adalah keterangan dari simbol-simbol yang ada di atas. Selanjutnya itu ada lentur elastoplastis. Nah, di sini kita bisa lihat distribusi tegangannya dari balok bahan yang elastoplastis. Nah, dari sini momen lentur di balok terjadi apabila tegangan maksimum dapat mencapai tegangan luluh yang disebut dengan momen luluh atau MY. Dengan rumusnya sebagai berikut, MY sama dengan sigma Y dikali dengan inersianya dibagi dengan C. C sendiri adalah jarak ke titik paling jauh dari sumbu netral. Sama dengan sigma Y dikali dengan S. S sendiri adalah modulus penampang.
selanjutnya, momen maksimum yang dapat dipikul oleh bahan elastoplastis tadi bisa kita hitung MP-nya sama dengan rumus ini, atau MP sama dengan sigma Y dikali dengan Z. Nah, Z sendiri itu bisa kita dapat dengan mengalihkan luas penampang dikali dengan Y1 ditambah Y2 dibagi 2. Lalu di sini ada rasio momen plastis MP berbentuk momen gulung MY disebut faktor bentuk F. Nah, di sini kita bisa MP dibagi dengan MY atau sama dengan Z dibagi dengan S. Selanjutnya ada lentur non-linear. Nah, balok dengan penampang lentur non-linear sendiri adalah balok yaitu dengan balok penampang persegi panjang dan kurva tegangan simetris. Nah, di sini kita bisa dapat momen lenturnya dengan rumus seperti ini. Dan selanjutnya yaitu balok dengan penampang persegi panjang dan kurva tegangan tak simetris, bisa kita cari gaya tarik C-nya dan gaya tarik T. Mungkin sekian dari presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.